Makanya this is the required rate of return atau opportunity cost of capital. Tentunya mereka akan berpikir membandingkan ya dengan investasi di tempat lain. Jadi kita harus ini banget menjaga banget mengenai hal itu. Required rate of return menggambarkan investment risk and time value of money. Ya, makanya nanti ini juga yang akan kita pelajari bagaimana menilai perusahaan dengan menggunakan cost of capital. Jadi penting banget karena memang cost of capital itu denominator dalam kita menilai perusahaan. Nah ini kita tahulah biasanya rate of return itu 1 plus sekian persen, ya kemudian dipangkatkan sesuai dengan tahun, semakin tinggi tahun semakin pangkatnya semakin bertambah. Nah, valuation proses mengconvert forecast into a value. Jadi setelah kemarin kita memforecast beberapa tahun, kemudian kita mempresent value-kan, gitu ya. Kita mempresent value-kannya ada beberapa metode, ada price multiples, ini yang paling mudah dengan menggunakan PE ratio aja atau price earning ratio. Earning ratio itu adalah earning per share, kemudian price to book value ratio dan price to sales ratio. Ada lagi discounted dividend, ini present value dari forecasted future dividend. Kemudian ada lagi metodenya dengan discounted abnormal earnings ya, atau residual income istilahnya di sini. Ini adalah present value dari current book value ditambah dengan forecasted abnormal earnings nih minggu depan kita pelajari. Ini juga kalau nomor 4 ini hampir sama dengan nomor 3, tapi khusus untuk sisi income-nya. Kemudian ada lagi discounted cash flow. Cash sih. Ya, discounted cash flow. Ini yang sebenarnya paling umum. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari, cuma yang kita sekarang dua itu. Yang pertama mengenai valuation using price multiples ya. Ini kalau bisa dikatakan cara yang paling mudah karena biasanya kita hanya tapi yang paling umum itu kita menggunakan price PE ratio ya. PE ratio price earning ratio atau price to book value. Price to earning ratio atau price to book value ratio yang paling umum ya digunakan. Jadi sebenarnya ada beberapa ada beberapa ini sih, ada beberapa ukuran ya, ada beberapa ukuran nilai, ada PE, ada PB, ada PS, ya. Kemudian ada beberapa macam lagi. Kita bisa memilih salah satu dari itu, ya. Tapi yang paling umum tadi PE sama PBV. Kemudian step kedua adalah kita memilih perusahaan yang akan kita jadikan acuan, ya. Tapi tentunya memilih perusahaannya harus yang benar, yang sepadan kalau bisa dikatakan ya, yang operasinya sama financial karakteristiknya mirip. Kemudian ya kita perkirakan price multiples for comparable firms using the chosen measure. Nah ini kadang-kadang kita juga ada beberapa sebenarnya sulit ya kita memilih gitu karena nggak sama banget. Kemudian ada lagi masalah misalnya seperti kayak perusahaannya ada yang mungkin sejenis dalam sisi operasinya dan kegiatan-kegiatannya, dia ternyata perusahaan kecil-kecil gitu sehingga nggak begitu nggak apple to apple gitu kalau kita ini apakah akhirnya menjadi keraguan apakah kita memilih satu atau kita rata-ratakan dengan memilih beberapa perusahaan kemudian kita rata-ratakan. Lalu nah ini tadi ya susah
ini yang susah memilihnya karena ini yang key issues-nya. Maksudnya kalau bisa dikatakan ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah nggak mudah kita memilih perusahaan untuk dijadikan benchmark, ya. Karena mungkin beda strategi, beda beda ya, namanya perusahaan beda-beda ya ininya, cara penanganannya gitu. Beda mereka penerapan akuntansinya, ya. Oleh karena itu beda ukurannya, ya. Oleh karena itu diambil yang paling similar. Kemudian ada masalah lagi, masalah performance, ya. Kadang perusahaan yang kita pilih itu mungkin dia ada kegiatan, ada poor performance, kemudian ada juga masalah seperti kayaknya ada special item, ada kejadian luar biasa gitu. Sehingga susah kalau kita bandingkan, kita nggak ada kejadian luar biasa sementara dia ada kejadian luar biasa atau sebaliknya, sehingga hal-hal kayak gitu biasanya perlu kita ignore, ya, kita exclude, kita keluarkan dulu posnya gitu. Kemudian juga atau adjust the shock, kalau nggak kita keluarkan, kalau nggak kita exclude, mungkin kita adjust aja gitu ya. Nah, ada lagi yang pertimbangan lainnya adalah caranya menghadapi yang performance, sehingga kalau kita bandingkan menjadi jomplang, ini kita mencoba menggunakan leading multiples, bisa digunakan sebagai pengganti trailing multiples. Maksudnya trailing multiples itu adalah ukuran masa lalu, ya, men-trail, ya. Atau jadi kita menggunakannya yang kita ramalkan aja lah gitu. Ya, jadi bukan kita adjust, bukan kita ignore, tapi kita ramalkan aja deh gitu. Habis karena yang kejadian yang kemarin kayaknya sulit nanti kalau untuk dijadikan acuan, ya. Jadi menggunakan leading multiples, perkiraan kita sendiri. Kemudian mengadjust multiples for leverage gitu. Jadi misalnya kayak gini. Kan ukurannya salah satunya ada price to book value gitu. Nah, book value ini kan seperti apa ya? Kalau kita bicara book value itu sebenarnya apa sih? Bisa bisa kita lihat dari sisi modalnya, equity-nya, atau bisa kita lihat juga dari hutang jangka panjang dan equity. Jadi kayak seperti kita bicara capital structure-nya gitu ya. Kita bicara capital structure-nya, masalah leverage. Nah, ini adjusting for leverage ini kita harus denominatornya tuh kita harus konsisten. Seperti tadi price dibagi book value. Book value-nya ini apa? Maksudnya book value-nya ini apa? Book value-nya khusus equity saja atau gabungan antara hutang jangka panjang dengan equities. Nah, ini makanya sebenarnya boleh aja mau pakai gimana, cuma perlu konsisten. Kalau misalnya memakai salah satu harus konsisten. Oke. Sebentar, saya lihat dulu. Yang mana ya? Oke deh, sesuai urutan ini aja nih. Ini urutan dari Desko ya. Jadi ada berapa model ya? Ada beberapa model, ada 5 model. Yang paling tidak menggunakan cost of capital itu adalah price multiples, metode yang pertama. Kalau yang lainnya dari discounted dividend model sampai ke bawah itu pakai penggunaan cost of capital. Nah, jadi ini basicnya, seperti kita tahu basicnya cost of capital. Kenapa jadi kita kalau bisa dikatakan menilai perusahaan itu dengan menggunakan cara kayak seperti kita menilai bonds, ya. Kalau kita menilai bonds kan ada
apa namanya, interest, dan terakhir kita apa namanya, membayar interest dan hutangnya gitu ya. Kalau dilihat dari sisi investor juga gitu. Bunga yang diterima, bunga yang terima, bunga yang terima, bunga yang terima, kemudian terakhir kita membayar bunga yang diterima dan hutangnya. Gitu. Nah, misalnya contohnya seperti ini, sekedar mengingatkan, bondsnya 1.000, 5 tahun, 10% bondnya, kita hitung seperti ini. Ya. Jadi, bondnya 10%, jadi interestnya 10%, jadi 100 gitu ya. Sampai 5 tahun, kemudian dibayar prinsipalnya. Nah, ini tingkat bunganya required rate of return-nya berapa? 8% ya, dia menjanjikan ke investor 8%, maka kita hitungnya 1/1,008 ya, 1 plus I kan ya, 1 plus R. 1,008 pangkat 1/0,08. Ini apa sih kalau bisa bilang PFIF ya. Kemudian kita hitung seperti ini dan inilah nilai bonds. Nah, nilai perusahaan kita akan seperti ini ya. Bisa dengan free cash flow atau di sini dengan dividen nanti yang kalau metode dividen discounted dividen ini dividen dan terakhirnya ada namanya terminal value. Nah, ini seperti kayak gini. Ini apa gini? Ya, sama aja nih sebenarnya ya, 100.000, kemudian discounted ininya 6%, samalah seperti ini. Ini kamu kayaknya udah ya 1,06, 1,06 di pangkat 2, 1,06 pangkat 3, 1,06 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, itu tadi apa namanya intronya untuk sekedar mengingatkan kalau nanti kita metode kedua, keempat kita akan pakai prinsip seperti kayak kita menghitung cara seperti kayak kita menghitung bonds ya. Nah, ada sebenarnya kalau bisa dikatakan ada sedikit bedanya sebenarnya ya. Kalau misalnya bonds kan memang yang kita hitung bunga, terakhir bunga dan prinsipalnya gitu. Nah, ini bunga, kalau dividen tuh nanti dividen, artinya kalau bisa dikatakan dividen itu kan forever ya, forever. Selama kita jadi pemegang saham, dia akan forever terima terus. Enggak ada stopnya karena kita menganut going concern gitu ya. Itulah yang jadi agak sedikit masalah mengenai penilaian equity atau penilaian bisa kita katakan penilaian perusahaan lah dalam hal ini ya. Kita mengatakan equity valuation karena misalnya kita menggunakannya dividen value metode dividen karena dividen kaitannya dengan equity dan menyebutnya equity valuation. Sebenarnya sama aja from valuation. Nah, ini karena kita beranggapan perusahaan akan going concern, sementara kalau bond kan emang ada batasannya ya, sekian tahun. Perusahaan kan kita nggak berharap dia hanya berumur sekian tahun. Nah, inilah makanya ini terminal value nanti gimana? Nah, itulah nanti yang akhirnya akan jadi masalah. Nanti ada nanti kita lihat ya cara-caranya di attribute to be forecast to capture the value added. Nggak seperti benar-benar seperti kayak terminal investment. Jadi di belakangnya di akhirnya biasanya kalau di bond itu kita apa namanya ada pelunasan hutang pokoknya. Kalau ini nggak murni seperti mirip dengan terminal value-nya, tapi seperti seolah-olah kalau seandainya dijual berapa gitu ya.
Tapi nanti kita lihat ya. Kadang-kadang ada beberapa asumsi juga. Ada kita menganggapnya langsung aja forever gitu ya. Nggak pakai terminal value, bisa juga begitu ya. Makanya akhirnya ada juga kelemahannya kan, berarti discounted dividend model. Makanya kemudian timbul model-model baru sampai yang terakhir adalah discounted free cash flow, yang itu yang dianggap lebih sering digunakan. Kenapa? Karena sesuai juga dengan manajemen keuangan yang punya prinsip cash not profit is a king gitu. Jadi dianggapnya kalau dividen itu emang agak kurang sesuai kalau untuk digunakan menilai perusahaan. Nah, oke, kita balik ke price multiples ya, price multiples. Tadi itu hanya intro untuk mengantar kita kepada penilaian yang menggunakan cost of capital seperti bond ya. Price multiples ini widely used ya, yang paling kalau bisa dikatakan karena mudah ya, karena mudah, kita nggak perlu mempresent value kan, kita nggak perlu mencari angka free cash flow, kita nggak perlu segala macam ya. Ini dianggapnya sebagai apa namanya, tapi tentunya biasanya kita jadikan acuan adalah perusahaan-perusahaan kalau misalnya price to earnings ratio, price to book value ratio, berarti ada price-nya ya. Price-nya di sini bisa kita katakan itu adalah respons dari eksternal outsiders ya. Berapa sih harga saham? Tentunya harga saham kan tergantung dari permintaan atau tergantung dari berapa banyak investor yang berinvest di perusahaan kita ya. Jadi kalau bisa dikatakan itu ada unsur supply and demand-nya ya, tergantung seberapa percaya investor untuk berinvest di kita. Harganya naik turunnya seperti itu. Jadi biasanya ini untuk perusahaan yang sudah terbuka ya. Jadi kita bisa menganalisa. Nah, menggunakan price multiples sama aja tadi kayak tadi ya, seperti yang contoh di depan, kita select ukuran performance-nya, kita pilih perusahaannya, kita estimasi price-nya ya, price multiples for comparable, kemudian nah inilah, ini tadi sama aja sama yang tadi sebelumnya. Problemnya apakah kita jadikan acuan itu benar-benar operating and financial-nya sama, karena sekarang risknya gimana pertumbuhan mereka, tentunya kadang-kadang nggak sama juga dengan kita. Nah, kemudian apakah itu benar-benar di same industry gitu ya. Ini juga kadang-kadang suka jadi kurang meyakinkan, kayak misalnya oke, kita sama-sama di industri hotel misalnya ya, di industri hotel. Ini hotelnya kan juga macam-macam ya, ada hotel kelas melati, ada hotel kelas bintang berapa. Nah ini kita mau pilih yang mana gitu. Ya. Untuk yang sama-sama bintangnya aja kadang-kadang suka berbeda penerapan, berbeda kebijakan, berbeda strategi, tapi kemudian apa kita rata-ratakan gitu. Itu juga jadi susah. Seperti saya kasih contoh juga, malah yang lebih kompleks lagi, misalnya seperti di BUMN ya, di BUMN kita, di Kementerian BUMN itu industri pariwisata nih, misalnya pariwisata karena pariwisata paling anjlok ya. Di industri pariwisata gitu, industri pariwisata tuh isinya siapa aja sih gitu, isinya tuh ada hotel, ada misalnya candi gitu ya, ada ya pokoknya pariwisata lah, kayak resort ya. Kemudian jadi ada seperti kayak wisata alam, kemudian hotel ya, resort, itu kan udah bisnisnya udah beda-beda banget gitu, beda-beda banget. Sementara kalau dirata-ratakan gimana gitu kan, udah jomplang banget ya, karena udah nggak sejenis. Itulah yang makanya agak sulit kalau kita meratakan ya
apalagi kalau merata-ratakannya di industri swasta berapa sih rata-ratanya PI ratio-nya, kita ambil itu aja, ya nggak bisa ya, maksudnya bukan nggak bisa, nggak tepat jadinya. Nah, solusinya gimana? Nah, ini dia, apa kita pilih aja beberapa perusahaan yang benar-benar most similar ya, yang the most similar. Nah, ini seperti kayak ini perusahaan apa yang namanya, mungkin ini sepatu ya, dipilih beberapa yang memang kira-kira most similar. Cuma kalau bisa dikatakan ini juga beda banget nih si Puma ya, beda banget gitu. Jadi apakah ini kita keluarkan apa? Nah kayak gini-ginilah yang seringkali. Nah ini dia ya, datanya ada PE ratio, ada price to book value, ada enterprise value per sales, ada enterprise value per EBITDA, macam-macam ya ukuran-ukurannya gitu. Tapi biasanya yang paling umum kita gunakan biasanya datanya yang paling ada selalu ini. Sama aja nih yang tadi ya. Mau kita pakainya apa gitu ya? Mau yang kita pakai apa, PI kah misalnya, seperti karena yang paling umum adalah PI sama PBV. Kalau kita milih variable earnings PI gitu, gimana sebenarnya penerapannya dia gitu ya, accounting prinsipalnya, terus terkait sama itunya lah ya, misalnya seperti kayak reversing accounting choices ini, seperti kayak kemarin yang kita pelajari, dia overstated nggak di sebelumnya, understated nggak di berikutnya, seperti kayak leasing yang harusnya pakai capital lease tapi dipakein operating lease. Nah ini kan jadi agak seperti agak-agak sulit ya kita membandingkannya. Kita nggak yakin benar dengan apa yang dia gunakan. Kemudian juga dengan book value seperti tadi, yang menggunakan book value-nya yang dia pakai apa? Book value modal, maksudnya kan book value itu sebenarnya price dibagi book value per share gitu ya. Nah ini book value per share ini benar-benar ekuitas modal per share-nya aja atau termasuk dengan hutang gitu. Nah itu yang agak jadi keraguan ya. Nah kemudian juga bagaimana pertumbuhan dia gitu, sama nggak ya sama dengan pertumbuhan kita. Nah hal kayak gini yang menjadi kalau bisa dikatakan kelemahan ya, kelemahan dari metode ini. Kelemahan lain adalah yaitu pricing-nya, big problemnya, big problem when focusing on small number. Jadi perusahaannya kecil-kecil, sementara kita perusahaannya gede, kita membandingkannya gimana perusahaan kecil-kecil, terus dia apa ini digabung gitu, dirata-ratain. Nah ini juga yang agak jadi karena kita tidak sama ukuran ya, sehingga sulit kita membandingkannya. Ini sama juga seperti denominatornya. Denominatornya tuh price per book value apa price per earning gitu. Denominatornya mau pilih yang mana. Kadang-kadang kan juga seperti kalau kita pilih price dibagi earning, bisa jadi perusahaan itu earning sama book value itu kan nggak sejalan ya. Maksudnya nggak seperti kalau misalnya sales naik, earning biasanya naik, misalnya seperti itu. Agak sejalan gitu. Tapi kalau misalnya price sama book value itu kan kadang price sama book value, earning sama book value denominatornya itu kan suka beda-beda ya. Bukan beda, maksudnya suka nggak seiring gitu. Jadi kalau kita bilang price earningnya bagus, mungkin price per book value-nya akan beda gitu ya, akan bertolak belakang, bisa jadi seperti itu. Nah selain itu juga performance ya. Kita bandingin dengan perusahaan yang akan kita ambil,
dia bisa dilihat bahwa mereka itu performance. Ini sebenarnya performance-nya benar performance apa hanya transitory, ya, transitory. Maksudnya hanya sementara karena misalnya seperti kayak pembebanan apa namanya R&D yang sekaligus gitu ya, itu langsung aja bisa anjlok per performance gitu. Jadi ini hanya sementara aja atau apa memang benar-benar performance. Nah itu mengakibatkan acuan kalau seandainya kita pakai price to earning ratio ini akan jadi rancu ya, akan jadi rancu. Nah itu jadi caranya apakah mengekskludkan sama aja yang tadi yang saya bilang ya. Apakah dihilangkan yang extraordinary itu ya, apakah di-adjust aja ya, atau udah aja kita nggak usah pakai, kita pakai yang ramalan aja karena yang bisa dikatakan yang sudah terjadi ya, yang sudah terjadi itu yang tadi trailing yang istilahnya trailing multiples-nya itu kan bukan apa nggak bisa diandalkan ya karena mengandung performance ya, mengandung hal yang tidak biasa. Sehingga apa kita gunakan leading multiples maksudnya ke depan ya, ramalan lagi. Ya kalkulasi mesti konsisten antara numerator dan denominator seperti itu. Kalau atasnya price benar-benar price, denominatornya kalau book value benar-benar book value-nya itu juga book value-nya ini apa hanya equity aja, apa equity termasuk liabilities misalnya. Ya. Atau earnings, misalnya price to earnings, earnings-nya tuh earnings yang operasi aja, apa earnings secara keseluruhan gitu ya. Nah ini juga mesti konsisten. Sebenarnya nggak apa-apa mau pakai yang mana, tapi harus konsisten. Dan juga what to do, adjust the numerator to include. Oke. Ini matematis ya. Oke, coba nih ya kita contohkan pricing multiples. Misal diketahui ini Dell ya, mau menilai perusahaan menggunakan pricing multiples dengan mengacu pada compact dan gateway yang dianggapnya memang dia bisa dikatakan sejenis sama industrinya. Ya. Nah ini sales-nya sekian, ya, earnings-nya sekian, kemudian book value-nya, market value-nya dia ngitung price to sales ratio, berarti dia melihat dari 40 market value ini price nih, market value ini berarti ini price dikalikan dengan sahamnya ya, jumlah sahamnya. 40 dibagi dengan sales. Ya, dibagi dengan sales 1,3 harusnya nih. Price dibagi dengan ini nih earning ya. Price dibagi dengan book value. Ini dibagi dengan ini hasilnya ini. Nah, kalau kita lihat begitu juga gateway ya. Udah dapat angka seperti ini. Sekarang berapa nilainya dia? Nah, tinggal kita salesnya berapa tadi? Nah, ini oke, price to sales ini 1,4. Kita lihat. Kita ratakan dulu dia. Kita ratakan dulu. Si ini compact sama gateway 1,3 ditambah 1,4 berapa tuh 2,7 jadi 1,35. 1,35. Terus kemudian juga 48,3 ditambah 30,5 berapa nih? 78,8. 78,8 tuh berarti 39,4 kali ya. 39,4 gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ini 36 sama 78 10 11,4 11,4 5,7 berarti ya 5,7. Ya gini aja, tinggal diginiin kemudian dikali dengan salesnya Dell, salesnya perusahaan kita dalam hal ini earnings dan book value dapat berapa.
dapat berapa. Kemudian kita rata-ratain deh, ini tambah ini dibagi 3 gitu ya. Asumsi bobotnya semua sama. Seperti gitu. Nah, ini nilai perusahaannya seperti gini gitu. Jadi begitu cara menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan pricing multiples, nggak susah ya. Ini main pukul rata aja ya, ditambah dibagi. Bisa jadi nanti ada bobot misalnya, oh sales dianggap yang lebih penting, bobotnya sekian, bisa aja seperti itu ya. Itu sih tergantung gimana prakteknya, gimana manajemen mempertimbangkannya ya. Kemudian discounted dividend model. Sebentar. Kedua, discounted dividend model. Discounted dividend model ini seperti kayak kita menghitungnya seperti kayak bonds, cuma aja di sini adalah equity ya. Nah, ini kalau kita ingat dividen ini seperti gini, bagaimana menghitungnya menggunakan dividen discount model. Dividen dibagi 1 cost of capital ya. Kemudian cost of capital equity, cost of capital ini seterusnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, ini forever ya, karena kita menganggapnya going concern. Ini yang basicnya seperti ini. Nah, yang penting di sini adalah yang di value itu adalah equity, bukan aset. Kenapa? Karena kalau equity, kalau dividen itu kaitannya kan dengan equity, ya. Bukan dengan total aset, tapi hanya dengan total equity. Jadi karena yang dinilai itu adalah ini misalnya menilai perusahaan, tapi menilai perusahaannya hanya melihat dari sisi equity-nya, ya. Value E tulisannya ya. Di sini juga cost of capital-nya equity, dan cost of capital keseluruhan. Bukan weighted average cost of capital. Nah, ini seperti kayak gini. Ini kalau kita mau meniru bonds, jadi dividen sampai terakhir ada terminal value. Ya, terminal value kita wujudkan seperti ini. Tapi kalau terminal value dengan pangkat berapa? Dengan pangkat tak terhingga kan ya. Tak terhingga. Nah, seperti kayak gini. Misalnya dividen 1, dividen kedua, ini ramalannya, ramalan tahun pertama sekian, tahun kedua sekian. Kemudian discountednya nih seandainya 12%, seper 1,12, seper 1,12 pangkat 2, seper 1,12 pangkat 3, ini kita kalikan. Kemudian terakhir, ini kalau kita mengikuti metodenya bonds, akan ada terminal value dengan pangkat tak terhingga. Bentar. Anak-anak, kalau kita stop sampai di sini dulu, nanti saya nyambung lagi jam 9, bisa nggak? Ini ada WA, dia harus menghadiri Pak siapa? Pak Direktur Perpisahan. Halo? Siap, Bu. Iya, Bu, enggak apa-apa. Bisa, Bu. Stop dulu ya, nanti kita sambung lagi ya, jam 9 ya. Oke, Bu. Sorry banget Bu. ini. Kok di sini disuruh hadir? Oke deh, yuk. Sebentar. Baik, kita gabung lagi ya. Sebentar. Saya mau inikan dulu.
Baik, kita lanjutkan ya. Udah ada ya suara saya ya. Jadi kita, nah ini dia tadi udah sampai di sini. Jadi mengenai bagaimana menilai perusahaan, dalam hal ini adalah menilai equity-nya, dari sisi equity-nya, itu dengan metode discounted dividend model. Nah, kalau kita lihat di sini rumusnya seperti ini, dan di sini ada terminal value. Kenapa? Karena kita meniru metode cara menilai bonds, ya. Ini penilaian ya, isunya penilaian bisa dari dividen, bisa dari cash flow, bisa dari earnings, ya. Cuma yang mesti kita pertimbangkan adalah masalah time horizon, ya, kemudian terminal value sama cost of capital atau discount rate-nya. Nah, untuk discount model ini sebenarnya ada beberapa alternatif ya. Jadi kalau bisa dikatakan rumusnya fleksibel, tergantung dari asumsi kita gitu. Kalau misalnya kita menganggap ini seperti asumsi kita kan namanya, kalau dari sudut pandang discounted dividend model, namanya dividen itu kan kaitannya sama equity gitu. Equity pastinya perusahaan itu going concern gitu. Going concern, kalau going concern nggak ada batasan dong, nggak bisa dong kita menggunakan seperti kayak terminal value. Maka kita membuatnya seperti kayak gini, forever, perpetuity, ya. Kemudian ada lagi asumsi bagaimanapun dividen itu diberikannya kan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Jadi kalau perusahaan akan naik, dividen juga akan naik. Jadi penilaian kita, kalau penilaian perusahaan menggunakan discounted dividend model, maka harus mempertimbangkan juga tingkat growth. Makanya ada rumusnya kalau dengan tingkat growth seperti kayak gini, ya, seperti kayak gini. Jadi berarti ada terminal value-nya gitu, ada terminal value. Kita menganggap ada terminal value, tapi asumsi ada growth. Jadi ada seperti kayak gini nih, ada rumusnya dividen di terakhir dibagi dengan cost of capital dikurangi tingkat pertumbuhan. Nah ini saya rasa rumus ini pernah ada waktu kita mempelajari manajemen keuangan, ya, mempelajari manajemen keuangan di bab weighted average cost of capital kalau nggak salah ya, gitu. Di situ ada metode-metode yang sesuai dengan salah satunya ada dividen model. Kemudian asumsi terminal value 0. Ini terminal value 0 sebetulnya sama aja seperti kayak perpetuity, dianggapnya 0. Kenapa? Karena misalnya seperti kayak gini ya, kita menganggapnya terminal value 0 tuh kalau oke, seperti kayak mana ya rumusnya, sebentar. Oke, ya. Ini di belakangnya ada nggak ya? Nah ini kan rumusnya seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Nah ini ada terminal value di sini. Pertama kita dividen dulu, kemudian kita estimasi cost of capital-nya. Ya. Dalam hal ini adalah cost of capital of equity for equity. Kemudian kita hitung ya, kita anggap di sini 0 nih karena dia di sini oke, kalau misalnya gini, kalau 1 pangkat 0 berapa? 1 kan, 2 bilangan dipangkatin 0 jadi jadi 1 gitu. Tapi kalau bilangan dipangkatin 1, angka itu sendiri dipangkatin 2 akan berkali lipat sampai dipangkatin tak terhingga menjadi banyak banget ya. Sementara angka dibagi dengan tak terhingga.
dibagi dengan tak terhingga. Hasilnya apa? 0 kan? Ngerti nggak maksud saya? Oke, ini kan 1 plus cost of capital dipangkatin 1, dipangkatin 2, dipangkatin 3. Ini kan makin lama kan makin gede ya. Nah, kalau dipangkatin tak terhingga kan makin nggak terhingga ya hasilnya ya. Angka dipangkatin tak terhingga menjadi tak terhingga. Kemudian angka dibagi tak terhingga. 0 kan? Angka dibagi 0 nggak terhingga kan? Satu angka dibagi 0 nggak terhingga. Jadi kalau angka dibagi tak terhingga sama dengan 0. Makanya kenapa di sini dianggapnya perpetuity ininya 0 gitu. 0. Sebenarnya menggunakan rumus yang sama, cuma karena kalau ini dipangkatkan tak terhingga hasilnya 0, jadi akhirnya rumusnya seperti ini. Bisa diasumsikan seperti itu ya. Oke. Jadi bisa berapa asumsi, bisa menggunakan dividen. Jadi metode discounted dividend model ini fleksibel ya, tergantung asumsinya. Mau menganggap ada pertumbuhan, berarti ada terminal value. Kalau mau menganggap tidak ada pertumbuhan atau konstan, terminal value-nya kita menganggapnya itu sebagai perpetuity, gitu ya. Oke, coba kita ambil contoh. Ini dengan yang lalu ya, yang lalu. Slide yang lalu. Ya. Kita start dari dividen payout ratio. Kalau nggak salah ini 35% dari NOPAT. Ya, NOPAT di tahun 2005, kalau nggak salah itu 3.900 NOPAT-nya. Jadi 35%-nya jadi 1.365. Terus kita estimasi cost of capital-nya 16%. Gitu. Maka jadi 1,116 ya. Kemudian tahun kedua 1,16 pangkat 2, 1,3456. Tahun berikutnya dan seterusnya kamu pangkatin 3, pangkat 4, pangkat 5. Kemudian kita lihat pertumbuhan. Sekali lagi pertumbuhan itu yang menentukan tentunya direksi ya. Umumnya dia awalnya aja misalnya agak tinggi karena memang masih kebijakan perusahaan ya. Bisa jadi kalau perusahaan menganggapnya oke, naik, tingkat pertumbuhan dividen naik, ya naik, cuma nanti lama-lama akan stabil ya. Kemudian ini diestimasikan, ini karena ada tingkat pertumbuhan ya, 18%, ini nggak kelihatan nih ketutupannya. Jadi 18%, kemudian berapa, dan di akhir perpetuity-nya 15%. Ya. Maka kita menganggap ini ada tingkat pertumbuhan, ya berarti kita menggunakan rumus yang ada terminal value-nya. Oke, jadi ini buat gampangnya aja sebenarnya sih asumsinya masa kalau proyek sih masih mending ya, maksudnya proyek itu gini. Kalau perusahaan membuat proyek-proyek gitu ya, proyek-proyek ini biasanya kalau udah selesai ya sudah gitu, jadi ada umurnya gitu. Nah kalau kayak gitu mungkin bisa mengatakan perusahaan itu atau dalam hal ini proyek itu umurnya sekian gitu ya. Nah ini kita anggap aja seperti kayak gitu supaya mudah mengaplikasikan metode ini. Jadi ceritanya ini 2004 mulai diramalkannya, forecast-nya 2005, 2006, 2007, 2008 gitu ya. Terus kemudian kita menghitung terminal value-nya. Nah, di sini kita hitung terminal value-nya. Coba. Oh, ini udah. Coba kita hitung. Kalau di sini berapa nih? Yang dividen payout ratio, ini harus ngeliat yang lalu sebenarnya. Jadi nanti, oke, agak susah ya karena datanya harus nge-refer yang mungkin saya udah iniin belum ya? Oke deh. Atau kita pakai yang ini aja deh. Ini sama aja sebenarnya nanti. Coba kita pakai yang ini dulu, yang pakai yang
pakai yang slide berikutnya dulu ya, karena ini kalau yang slide yang ini mesti merefer yang pelajaran yang lalu ya, untuk dapat angka dividen payout ratio-nya. Agak ribet. Mending kita contoh soal ya. Ramalan pertama 1.800, 1.900, 2.000 nih, setelah kita menghitung yang kemarin ya, dapat angka seperti ini gitu. Kemudian kita estimasi 12%, maka di tahun pertama 1,12 pangkat 1, 1,12 pangkat 2, 1,12 pangkat 3, 1,12 pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian kita hitung lagi. Apa namanya? Nah, tingkat pertumbuhan dividennya 6%, 5%, 7%, terus ini 0% ya, 0%. Nah, di sini berarti selanjutnya stabil ya, 0%. Nah, kemudian kita hitung terminal value-nya. Tanya nih di sini batasnya sampai di sini nih tahun berapa nih, 2010 ya. Jadi kita menghitung terminal value-nya adalah ini angkanya berapa ya di sini? 2130 berarti ya di sini, karena stabil ya, 2130, 2130, di sini 2130. 2130 dibagi dengan coba kamu hitung 1% sih. 2130 dibagi dengan harusnya rumusnya 130 dibagi dengan 12%, R-nya 12%, ya, R-nya 12%, 12% dikurangi growth, berarti 12% juga kan. Jadi 2130 dibagi 0,12. 2130 dibagi 0,12. Hasilnya adalah 17.750. Kan rumusnya tadi ya, terminal value adalah dividen tahun plus 1 dibagi dengan R min G ya, jadi R min 1 dividen yang ini ya, di sini 2130 kita asumsikan seperti itu, dibagi R min G berarti 12%, hasilnya 17.750. 17.750 ini kemudian kita present value-kan ke sini. Kita present value-kan, ini udah ada angkanya segini nih. PFIF-nya 1,76. Kalau kita bagi 17.750 dibagi 1,76, hasilnya adalah 10.071. Nah, sekarang yang ini kalau misalkan dividen tiap tahunnya 1.800 dibagi 1,12, hasilnya segini. 1.900 dibagi 1,25544, hasilnya segini. 2.000 dibagi ini, hasilnya sekian ya. Nah, yang ini hasilnya sekian. Nah, memang di akhir di tahun pertama 12 dividen, kemudian di tahun yang terakhir ini dividen plus terminal value. Ya. Jadi terminal value dihitung if ada pertumbuhan, ya ada tingkat pertumbuhan. Nah, hasilnya 17.750 dibagi 1,76 ini 10,07, sehingga berapa nilai perusahaannya? 1,607 ditambah 1,514 ditambah 1,123 tambah 1,3 tambah 1,2 ditambah 10, hasilnya 17.197. Itu. Oke, sampai situ paham? Ini juga yang ini juga sama sih sebenarnya, kayak gini juga ya. Ini ada angka berapa? Nih kalau kita lihat, mesti merefer slide yang lalu, ada angka berapa lagi gitu ya. Kemudian nanti ini kita bisa hitung 1,16
pangkat 1,16 pangkat 3, 1,16 pangkat 4 gitu. Nah, ceritanya ini contoh hanya sampai di forecast ini, kemudian kita ngitung terminal value-nya adalah dividen payout ratio yang tahun keberapa nih? Tahun ke 1, 2, 3, 4, tahun keempat ya. Forecast yang keempat kan dividen dividen T plus 1 dibagi dengan R min G. R-nya berapa? 16 berapa? G-nya 15. Ini saya nggak tahu nih, 18 sudah tuh mungkin 15 kali di sini ya. 15. Jadi angka ini berapa? Kita lihat di slide yang lalu dibagi dengan 1%. 16 dikurangi 15%. Dibagi dengan 1%, hasilnya adalah 213. Kemudian 213015 ini kita value-kan. Nah, berapa hasilnya 213015 kita value-kan kalikan ini nih 1,16 di pangkat 3 ya. Ini dibagi dengan dikalikan. Ini dibagi dengan 1,16 pangkat 3, hasilnya adalah ini. Kemudian di diskon di present value kan yang dividen yang tahun pertama 1365 dibagi 1,16 hasilnya ini. 1,617 dibagi 1, hasilnya sekian. Ini yang ada di sini dibagi hasil sekian gitu ya. Jadi hasilnya sekian ya. Ini di present value kan terminal value hasilnya sekian. Kemudian total 1,16, 1197, 1186 ditambah 136, 40. Yaitu nilai perusahaannya jadinya 140. Kalau yang tadi ini nilai perusahaannya 179. Seperti itu caranya. Nah, lancar kita latih lagi berikutnya. Dari pelajaran yang lalu misalnya ada soal kemudian kita dapat sampai dividen payout ratio angka sekian, kemudian tingkat pertumbuhannya cost of equity-nya 12%, di 1,12 12 pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian ya ini ya. Kemudian ada tingkat pertumbuhan nih, tingkat pertumbuhannya sekian. Nah, kemudian di tahun ini stabil 8,88. Nah, tentunya sampai berikutnya adalah stabil 8% juga. Nah, sekarang kita hitung terminal value-nya. Terminal value-nya tahun berapa? Tergantung di soalnya mintanya di tahun keberapa gitu ya. Kebetulan di sini di tahun 2008 kita ambil angkanya adalah dividen payout T plus 1 ya. Di sini 337 ya, dibagi dengan R min G. R-nya berapa? R-nya 12 dikurang G, 8%. Jadi 4%. Jadi 337.089 ini dibagi dengan 4%. Gitu ya. Sebentar. Iya, R min G. Hasilnya apa? Hasil 337 ini dibagi 4%. Hasilnya ini. Benar nggak tuh? Saya nggak ngecek ya. Kemudian yang ini 240.000 dibagi 1,2 sekian. 267 dibagi 1. Nah, ini dividen present value dari dividen. Ya, dari dividen. Kemudian ini juga di present value kan, terminal value-nya di present value kan. Dengan ini dibagi dengan 1,573 ya. Kemudian dapat angka ini, kita total deh gitu, total. Hasilnya seperti ini. Nah, saya rasa seperti itu cara perhitungannya ya. Nah, ini firms dividend payout ratio, payout policy bisa arbitrary, maksudnya random ya. Dan ini kelemahannya, maksudnya kenapa
dividen discount model ini agak tidak terlalu di-prefer ya untuk menilai perusahaan, karena dianggapnya dividen itu kan kaitannya kan hanya sama equity ya gitu. Sementara kita membiayai perusahaan kan bukan hanya equity aja gitu, tapi juga dengan pembiayaan dengan hutang. Jadi kayaknya dividen ini sebenarnya hanya untuk maksudnya kurang cocok untuk digunakan sebagai penilaian perusahaan ya, tidak mencerminkan value creation istilahnya ya, nggak bisa menambah nilai. Nah itu juga ya masalahnya, seperti juga ada seperti ketidaksesuaian karena menganggap ada liquidating firms, karena kita memaksakan menggunakan metode kayak seperti bonds yang dimana ada terminal value ya, jadi kayaknya seperti loh ini kok perusahaan seperti pengen di stop gitu ya. Itu makanya itu yang menjadi pertanyaan juga. Jadi kelemahannya inilah ya, tidak menggambarkan apa namanya value creation, merasa ada liquidating firms. Oke, saya rasa ini saya mesti masuk ke portal lagi ya. Nah ini nanti yang 3 berikutnya atau minggu berikutnya. Nah ini pertanyaan yang kemarin ya, sebenarnya pertanyaan yang kemarin. Dan udah sekalian ada jawabannya juga. Jadi saya rasa segitu dulu aja. Ini udah jam segini, kebetulan harus masuk ke portal lagi ya untuk mengambil file buat dimasukkan ke dalam